Di sepanjang perjalanan sebelumnya, kita banyak berbicara tentang lepas landas, tekanan, keputusan sulit, dan kepemimpinan di tengah perubahan. Kita membahas bagaimana seorang pemimpin menghadapi turbulensi, bagaimana tim menjaga arah di bawah tekanan, dan bagaimana teknologi termasuk AI mengubah cara organisasi bergerak. Namun setiap penerbangan, seberapa jauh pun jaraknya, selalu menuju satu fase yang tidak kalah menentukan, fase pemulihan dan pendaratan. Setelah perjalanan panjang, setelah turbulensi dilewati, dan setelah berbagai keputusan besar diambil di udara, pesawat pada akhirnya harus kembali ke daratan. Dan justru di fase inilah disiplin terakhir diuji. Di episode pertama season 5 ini, kita akan membahas satu kesalahpahaman yang sering terjadi dalam bisnis dan kepemimpinan. Kesalahpahaman bahwa ketika krisis mulai mereda, ketika badai terasa lewat, semuanya dianggap selesai. Padahal seringkali disitulah ujian sebenarnya baru dimulai. Dalam dunia penerbangan, fase paling rawan bukan hanya saat badai besar atau kegagalan mesin. Banyak insiden justru terjadi ketika kondisi mulai membaik, ketika pesawat sudah keluar dari turbulensi, ketika indikator terlihat stabil, ketika pilot dan kru mulai menurunkan kewaspadaan karena merasa situasi sudah terkendali. Secara psikologis ini sangat manusiawi. Setelah melewati tekanan besar, tubuh dan pikiran secara alami ingin melepaskan ketegangan. Fokus mulai berkurang. Disiplin yang sebelumnya sangat ketat mulai sedikit longgar. Namun di udara, momen seperti ini bisa sangat berbahaya. Karena pesawat mungkin sudah stabil, tetapi penerbangan belum selesai. Sistem masih harus dipantau, prosedur masih harus dijalankan, dan keputusan kecil yang diambil setelah krisis bisa menentukan apakah penerbangan benar-benar berakhir dengan aman. Recovery bukan fase istirahat. Recovery adalah fase evaluasi. Pesawat mungkin sudah keluar dari situasi darurat, tetapi kru masih harus memastikan bahwa seluruh sistem kembali bekerja dengan benar. Instrumen harus diperiksa, komunikasi harus dipastikan berjalan normal. Setiap langkah dilakukan dengan disiplin yang sama seperti ketika krisis terjadi. Karena satu kesalahan kecil setelah krisis bisa memiliki konsekuensi besar. Dalam bisnis dan kepemimpinan, pola yang sama seringkali terulang. Ketika krisis datang, organisasi biasanya bergerak sangat fokus. Semua orang bekerja lebih keras. Keputusan diambil lebih cepat. Prioritas menjadi sangat jelas. Dalam banyak situasi, krisis justru memunculkan disiplin terbaik dari sebuah organisasi. Namun ketika krisis mulai mereda, energi itu perlahan berubah. Tekanan berkurang, ritme kembali normal, fokus kembali ke target dan pertumbuhan. Banyak pemimpin ingin segera move on. Mereka ingin segera kembali ke rencana besar berikutnya. Namun justru di fase inilah keputusan-keputusan penting perlu diuji ulang. Apakah solusi darurat yang digunakan selama krisis benar-benar layak dipermanenkan? Apakah perubahan yang dilakukan benar-benar memperbaiki sistem atau hanya menambal masalah sementara? Apakah tim benar-benar pulih atau hanya bertahan karena tekanan belum sepenuhnya hilang? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering tidak mendapat ruang yang cukup. Banyak organisasi terlalu cepat menyimpulkan bahwa semuanya sudah kembali normal. Padahal normalitas yang terlihat di permukaan sering menyembunyikan luka yang belum sepenuhnya pulih. Pemimpin yang matang memahami bahwa recovery bukan akhir dari krisis. Recovery adalah fase pengujian. Bukan hanya sistem yang diuji, tetapi juga cara berpikir organisasi. Apakah organisasi benar-benar belajar dari apa yang terjadi atau hanya merasa lega karena berhasil melewatinya? Di era bisnis modern yang bergerak cepat, penuh tekanan, dan selalu mengejar pertumbuhan, fase recovery sering dianggap sebagai jeda yang tidak produktif. Padahal justru disinilah organisasi memiliki kesempatan untuk belajar paling jujur. Krisis memaksa organisasi untuk bertindak cepat, namun pemulihan memberi ruang untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, apa yang bekerja dengan baik, apa yang hampir gagal, dan apa yang perlu diperbaiki sebelum perjalanan berikutnya dimulai. Recovery juga menguji karakter kepemimpinan. Saat krisis datang, hampir semua orang bisa fokus. Tekanan besar membuat prioritas menjadi jelas. Orang bersatu karena situasi menuntutnya. Namun ketika situasi mulai membaik, disiplin mulai diuji. Apakah pemimpin masih bersedia melihat masalah yang tersisa? Apakah pemimpin mau mendengar cerita yang tidak nyaman tentang apa yang sebenarnya terjadi selama krisis?
Ataukah lebih mudah menutup semuanya dengan narasi optimisme dan mengatakan bahwa semuanya telah berlalu? Kejujuran setelah krisis sering lebih sulit daripada keberanian saat krisis. Dalam penerbangan, pendaratan yang aman bukan hasil dari satu keputusan berani di akhir perjalanan. Ia adalah hasil dari disiplin yang dijaga sampai detik terakhir. Kapten tidak berhenti fokus hanya karena bandara sudah terlihat. Justru di fase pendekatan ke landasan, konsentrasi sering menjadi semakin tinggi. Karena sampai roda benar-benar menyentuh landasan, penerbangan belum selesai. Begitu pula dalam kepemimpinan. Menuntaskan krisis dengan baik bukan tentang kembali secepat mungkin ke kecepatan penuh. Ia tentang memastikan bahwa organisasi benar-benar siap melanjutkan perjalanan, bahwa sistem yang rusak telah diperbaiki, bahwa pelajaran telah dipahami, dan bahwa tim yang menjalani tekanan bersama benar-benar pulih sebelum kembali berlari. Karena seringkali kegagalan terbesar bukan terjadi saat badai datang. Ia terjadi setelah kita merasa sudah selamat. Di momen ketika kewaspadaan menurun, ketika disiplin mulai longgar, dan ketika organisasi terlalu cepat percaya bahwa semuanya sudah kembali normal. Season 5 ini akan membawa kita masuk ke fase yang sering kurang dibicarakan dalam kepemimpinan. Fase setelah tekanan besar berlalu. Fase di mana organisasi harus belajar membaca kembali sistemnya. Fase di mana pemimpin perlu memastikan bahwa perjalanan berikutnya tidak dimulai dengan kerusakan yang tersembunyi. Karena pemulihan bukan sekadar jeda setelah krisis. Ia adalah bagian dari perjalanan itu sendiri. Di episode berikutnya, kita akan membahas engine failure dalam bisnis, tentang kegagalan inti yang tidak selalu datang dengan ledakan besar, tetapi sering muncul diam-diam di dalam sistem, dan apa yang harus dilakukan ketika mesin utama organisasi tidak lagi bisa diandalkan. Terima kasih sudah menyimak episode ini dan membuka perjalanan season 5 bersama. Mudah-mudahan pembahasan tentang bukan akhir, tetapi ujian memberi perspektif bahwa fase pemulihan bukan sekadar penutup krisis, melainkan bagian penting dari kepemimpinan yang matang. Semoga episode ini bermanfaat dan menjadi jeda sejenak untuk menilai kembali bagaimana kita menyikapi masa setelah tekanan, apakah organisasi benar-benar pulih atau hanya terlihat tenang di permukaan. Dari kesadaran itulah perjalanan ini berlanjut ke episode berikutnya.